Lengser ke Prabon Madeg Pandito Ratu adalah ungkapan bagaimana bijaksananya mantan penguasa untuk mengakhiri baktinya di dunia dengan lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan dengan memperbanyak kegiatan pertobatan. Jadi dilihat dari kepatutan, dilihat dari keelokan, inilah yang kemudian membuat orang terganggu melihat Jokowi sebegitu sibuknya dengan pilkada. Di Sumatera Utara misalnya, dengan keberadaan anak menantunya sebagai kandidat calon gubernur, maka Jokowi seharusnya menahan diri. Jokowi tidak melakukan kegiatan cawe-cawe yang terlalu jauh. Tetapi yang terjadi justru di provinsi itu seperti diindikasikan oleh beberapa pihak yang belakangan ini mulai bersuara lantang. Di sana terjadi ketidakseimbangan kompetisi dikarenakan adanya mobilisasi atau pengerahan sumber-sumber kekuasaan untuk memenangkan Bobi Nasution, sang anak menantu dari mantan presiden. Jika itu yang dilakukan, itu bukan lagi soal keelokan, itu bukan lagi soal kepatutan. Itu sesungguhnya pelanggaran atas banyak prinsip yang seharusnya dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ep bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Belakangan Jokowi ramai lagi diperbincangkan, terutama berkaitan dengan kesibukannya dalam Pilkada 2024. Jokowi di luar dugaan orang ternyata turun langsung ke pilkada-pilkada. Kalimat yang saat ini populer misalnya adalah saya titip ini, saya titip daerah ini, dan seterusnya. Titipan-titipan Jokowi bertebaran di mana-mana. Artinya Jokowi melibatkan diri secara cukup jauh di dalam Pilkada 2024 ini. Pertanyaannya, saudara-saudara, adalah apakah boleh? Kalau saja pertanyaannya sebatas apakah boleh, maka jawabannya tentu saja boleh, sangat boleh. Karena Jokowi adalah warga negara Indonesia. Dan sebagai warga negara, ia dijamin oleh konstitusi untuk boleh berpartisipasi dalam aktivitas politik sebagai satu kegiatan yang sah, yang aturannya dipayungi oleh konstitusi dan diatur oleh banyak perundang-undangan di bawahnya. Jadi, kalau pertanyaannya sekedar apakah boleh, maka tentu saja jawabannya boleh. Tapi pertanyaan bisa kita rumuskan secara berbeda. Apakah elok Jokowi melakukan itu? Jawaban menjadi berbeda ketika pertanyaannya diubah dari boleh ke elok. Apakah patut, apakah elok atau tidak sebagai mantan presiden Jokowi melakukan itu? Dan jawabannya dari standar yang kita miliki tidak terlalu elok atau bahkan tidak elok, tidak patut. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, lalu kemudian menjabat selama 10 tahun, tentu ekspektasi orang terhadap yang bersangkutan adalah sikap partisannya semakin berkurang dan ia menjadi sesuatu yang memayungi semua orang, memayungi banyak orang. Ada yang menyebutnya sebagai guru bangsa atau apapun istilahnya. Apapun istilahnya, maknanya adalah orang itu, tokoh itu harus berada di depan semua orang, membantu semua orang, berlaku atas nama kepentingan semua orang, dan memayungi kepentingan-kepentingan yang lebih sempit dengan berada di atasnya. Itulah yang semestinya. Dalam ungkapan Jawa, ada ungkapan bahwa jika seorang raja atau penguasa sudah mengakhiri kekuasaannya dan memulai fase baru dengan tidak lagi duduk di tampuk kekuasaan, maka diistilahkan lengser ke Prabon Madeg Pandito Ratu. Artinya dengan segala kebijaksanaannya, mantan penguasa itu kemudian menempatkan dirinya sebagai orang yang pandai mematut-matut dirinya, bukan hanya di hadapan manusia lain atau mantan rakyatnya, tetapi di hadapan Tuhan. Lengser ke Prabon Madeg Pandito Ratu kalau diartikan secara harfiah kurang lebih adalah ungkapan
bagaimana bijaksananya mantan penguasa untuk mengakhiri baktinya di dunia dengan lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dengan memperbanyak kegiatan pertobatan. Itulah lengser ke Prabon Madeg Pandito Ratu. Jadi dilihat dari kepatutan, dilihat dari keelokan, inilah yang kemudian membuat orang terganggu melihat Jokowi sebegitu sibuknya dengan pilkada. Mari kita lanjutkan saudara-saudara dalam bentuk pertanyaan yang lain. Bagaimana jika keterlibatan Jokowi itu disertai juga dengan keterlibatan yang terlalu jauh, bahkan misalnya ditandai dengan adanya mobilisasi aparatur seperti polisi yang belakangan sering disebut sebagai partai berseragam coklat, atau dengan dikerahkannya bantuan-bantuan sosial yang sebetulnya sumbernya dari keuangan negara, atau menggalang para pengusaha besar untuk memberikan donasinya, kontribusinya secara finansial untuk digunakan bagi kepentingan pemenangan pihak tertentu. Jika itu yang dilakukan, itu bukan lagi soal keelokan, itu bukan lagi soal kepatutan. Itu sesungguhnya pelanggaran atas banyak prinsip yang seharusnya dijaga. Saya sebetulnya berharap, katakanlah nasi sudah menjadi bubur, ketika masih berkuasa Presiden Jokowi banyak melakukan pelanggaran, seperti yang banyak dibahas di Keep Talking ini. Tetapi setelah ia tidak lagi berkuasa, maka selayaknya ia melangkah lebih bijak. Tetapi nyatanya harapan itu tampaknya bertepuk sebelah tangan. Inilah yang belakangan banyak didiskusikan dengan masyghul, dengan kecemasan yang tinggi di kalangan-kalangan tertentu yang sangat peduli pada soal etika dan demokrasi. Di Sumatera Utara misalnya, dengan keberadaan anak menantunya sebagai kandidat calon gubernur, maka Jokowi seharusnya menahan diri, Jokowi tidak melakukan kegiatan cawe-cawe yang terlalu jauh. Tetapi yang terjadi justru di provinsi itu seperti diindikasikan oleh beberapa pihak yang belakangan ini mulai bersuara lantang. Di sana terjadi ketidakseimbangan kompetisi dikarenakan adanya mobilisasi atau pengerahan sumber-sumber kekuasaan untuk memenangkan Bobi Nasution, sang anak menantu dari mantan presiden. Banyak orang berharap bahwa setelah 20 Oktober dan terjadi pergantian kekuasaan, orang berpikir bahwa Jokowi akan menghentikan apa yang tidak bijak ia lakukan. Jokowi akan mengubah cara kerjanya sehingga orang akan lebih bersimpati. Apalagi kekuasaan sudah berpindah ke tangan Presiden Prabowo. Tapi nyatanya di beberapa tempat termasuk di Sumatera Utara itulah yang tidak terjadi. Karena itulah misalnya Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, belakangan ini bersuara sangat keras tentang itu dan tentang isu-isu yang lain berkaitan dengan ketidaklayakan langkah atau kebijakan atau apapun namanya yang diambil oleh mantan Presiden Jokowi. Dalam perspektif agama misalnya, banyak orang seringkali membandingkan bahwa pemimpin dan siapapun manusia yang ingin menjadi lebih baik dari hari ke hari makin mendekatkan dirinya pada kualitas Tuhan. Salah satu kualitas Tuhan yang seringkali disebut adalah Azizul Hakim atau Azizil Hakim. Arti harfiahnya adalah Aziz berkuasa, Hakim bijaksana. Sering dibandingkan bahwa manusia itu seringkali ketika berkuasa tidak bijaksana. Tetapi setelah tidak punya kuasa, dia menjadi bijaksana. Artinya gagal untuk mencontoh apa yang dicontohkan oleh Tuhan. Ini bukan hanya untuk orang lain, ini juga berlaku untuk saya ya. Kalau ini adalah kritik terhadap manusia. Jadi perkasa dan bijaksana pada Tuhan itu digabungkan, pada manusia datang waktunya berbeda. Ketika kuasa tidak bijak, ketika bijak dia sudah tidak kuasa. Jadi bayangkan, sudah tidak kuasa, tidak bijak juga. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang banyak orang tidak bayangkan tadinya dari Presiden Jokowi. Karena itulah kemudian orang merasa bahwa Presiden Jokowi ternyata di luar dugaan atau ekspektasi moral dan etik mereka. Saudara, ini adalah pelajaran yang penting untuk Indonesia. Menurut hemat saya, membangun demokrasi bukan hanya penting menjaga prosedurnya, tata caranya,
mekanismenya. Tetapi menjaga demokrasi juga harus sekaligus menjaga ruhnya, menjaga apa yang menjadi basis filosofi dari kompetisi, dari partisipasi, dari segala sesuatu yang melekat pada demokrasi, termasuk kebebasan. Kebebasan kita misalnya untuk melakukan sesuatu dibatasi secara etik untuk membuat hak orang lain tidak terjegal atau terbunuh. Ketika seseorang ada dalam posisi yang sangat tinggi, tuntutan terhadap itu semakin tinggi. Kualitas orang atau makom seseorang itu akan ditentukan oleh seberapa mampu dia menjejeri ekspektasinya sesuai dengan posisi dan status sosial dan politiknya yang tinggi itu. Menurut hemat saya, Jokowi dengan amat sangat menyesal harus saya sebut sebagai gagal memenuhi ekspektasi itu. Saya sendiri tentu berharap bahwa ini bukan akhir dari Jokowi yang kita saksikan. Ke depan saya berharap bahwa Jokowi lebih mampu menempatkan diri. Menurut hemat saya, Pak Jokowi, wajar sekali warga negara Indonesia punya ekspektasi yang tinggi terhadap Bapak, termasuk saya. Dan kewajaran itu selayaknya Bapak pertimbangkan. Saudara, ini adalah satu fase penting dalam demokrasi kita, berkaitan dengan bagaimana pemimpin harus menempatkan dirinya ketika terjadi kontestasi. Seseorang yang sudah disumpah menjadi kepala negara, maka pada saat itu semua kesetiaan yang sempit, semua kesetiaan yang sifatnya parsial, semua kesetiaan yang hanya pada kelompok tertentu seperti pada partainya, apalagi pada keluarganya, sesungguhnya sejatinya harus berakhir. Pada saat itu kesetiaannya harus luas menjangkau semua orang. Ia menjadi payung kepentingan-kepentingan yang bertarung di bawahnya. Ia bukan menjadi bagian dari pertarungan kepentingan itu. Dan Jokowi sebetulnya dulu di awal-awal memperlihatkan bibit untuk bisa menjadi pemimpin yang menimbang benar soal ini. Saya masih ingat satu peristiwa ketika Jokowi pada waktu itu belum terlalu lama menjadi gubernur Jakarta. Profesor Renat Kasali menemui saya dalam satu kesempatan, kebetulan kami sedang berkegiatan bersama. Dan Prof. Renal kemudian mengatakan, sampaikan kepada Gubernur Jokowi bahwa yang harus dikelolanya, yang terpenting dan terberat sebetulnya bukan birokrasi, tetapi mafia. Saya bersedia untuk membantu pro bono, tidak perlu dibayar oleh Gubernur Jokowi. Beberapa waktu kemudian saya bertemu dengan Jokowi, saya sampaikan itu kepada Jokowi. Dan kalimat bijak yang keluar dari Jokowi adalah, apa Thomas, mafia kan makannya nasi, saya juga makan nasi. Mereka manusia, saya juga manusia. Selama gubernur tidak punya kepentingan dalam persoalan yang dia urus, menurut saya semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan terkelola. Peristiwa itu tercatat bukan saja pada pikiran tapi hati saya. Tetapi sayangnya ketika Jokowi kemudian makin berkuasa dan sampai ditampuk kekuasaan yang tertinggi, justru ia lupa pada apa yang pernah ia katakan dan pernah ia nyatakan. Ada yang mengatakan, itu kan Jokowi banget. Sebagai orang yang kenal Presiden Jokowi sejak sebelum jadi presiden dan secara intens pernah membangun kolaborasi, saya sebetulnya berharap bahwa banyak kata-kata yang pernah saya dengar dulu terbukti dia pegang. Nyatanya tidak. Saudara, kita tinggalkan dulu soal Jokowi, mari kita urus kita warga negara. Siapapun pemimpinnya, bagaimanapun perilaku mereka, perilaku, kebijakan atau langkah itu tidak akan bisa semena-mena ketika warga negara tidak tinggal diam. Mari tidak tinggal diam dan terus bersikap kritis, karena dengan cara itulah kita mengekspresikan cinta kita pada tanah air kita, Indonesia. Saya Eb Saifullah Fatah, wallahul muwafiq laqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.